Selamat datang di Indohot 23, kanal yang selalu mengungkap kebenaran dengan sensasi yang membakar. Hari ini, 6 September 2025, Jakarta masih bergolak oleh peristiwa yang menghebohkan jagat maya dan dunia nyata. Tak berkutik, Surya Utama atau yang kita kenal sebagai Uya Kuya, bintang televisi, influencer, dan anggota DPR, kini terperosok dalam pusaran badai yang tak pernah terbayangkan. Kerumunan masa rumahnya dijarah, reputasinya di ujung tanduk, dan kini sorotan tajam aparat hukum mengarah padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa publik begitu murka? Dan kejadian tak terduga apa yang membuat semua orang terpana? Bersiaplah, karena siang ini kami akan bongkar habis-habisan. Tanggal 30 Agustus 2025, malam yang seharusnya damai di kawasan elit Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berubah jadi neraka. Suara pagar besi runtuh rumah megah Uya Kuya diserbu ratusan massa yang mengamuk. Pagar besi setinggi 2 meter ambruk seketika. Kaca jendela dan pintu pecah berkeping-keping. Barang diacak-acak perhiasan, elektronik, hingga barang berharga lainnya raib digondol dalam hitungan menit. Teriakan hancurkan menggema, menciptakan kekacauan yang tak terlupakan. Tapi ini bukan sekadar aksi spontan. Polisi menduga ada dalang di balik serangan terorganisir ini. 7 hingga 9 pelaku ditangkap, termasuk seorang lansia dan anak di bawah umur. Namun, di tengah penyelidikan, sebuah pertanyaan besar muncul. Apa yang memicu kemarahan massa ini? Semuanya berawal dari sebuah video. Beberapa hari sebelum penjarahan, Uya Kuya mengunggah video joget di media sosial yang langsung viral di X. Joget yang awalnya terlihat biasa, ternyata menyulut kemarahan publik. Komentar negatif, komentar pedas membanjiri kolom X, menyebut Uya tidak peka terhadap situasi sulit yang dialami rakyat. Anggota DPR kok cuman joget? Tulis salah satu netizen. Tapi, benarkah video itu satu-satunya pemicu? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sengaja disembunyikan dari publik? Bisikan rumor mulai beredar. Ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kemarahan ini untuk menyerang Uya. Siapa mereka? Dan apa motifnya? Tepat pada 1 September 2025, kabar mengejutkan datang dari DPR. Uya Kuya dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai anggota DPR. Tapi, apa sebenarnya yang dikatakan Uya? Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa rakyat harus bersyukur dengan apa yang ada. Sebuah kalimat yang langsung memicu badai kritik. Protes publik menilai Uya tak berempati, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Penonaktifan ini seolah menjadi puncak dari segala kontroversi. Tapi, apakah ini akhir dari karier politik Uya? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Di tengah kekacauan, polisi mulai mengarahkan sorotan tajam pada Uya Kuya. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai sosok yang kini harus memberikan keterangan resmi. Penyelidikan penjarahan rumahnya mengungkap fakta-fakta baru. Polisi menemukan bahwa aksi massa itu bukan sekadar kemarahan spontan, melainkan terorganisir dengan rapi. Dan disinilah cerita menjadi semakin gelap. Ada dugaan bahwa penjarahan ini terkait dengan konflik politik yang melibatkan Uya. Tapi,
Saat polisi mendekati kebenaran, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sesuatu yang tak hanya mengguncang Uya dan keluarganya, tapi juga seluruh pengikutnya di media sosial. Apa sebenarnya kejadian tak terduga itu? Kami di Indohot 23 berhasil menggali informasi eksklusif. Sumber terpercaya mengungkap bahwa di tengah penyelidikan, sebuah dokumen misterius ditemukan di rumah Uya. Dokumen ini konon berisi informasi sensitif yang bisa mengguncang dunia politik. Apakah dokumen ini terkait dengan penjarahan? Atau justru alasan mengapa Uya menjadi target? Yang jelas, kejadian ini membuat polisi semakin intensif menyelidiki, dan publik semakin penasaran. Postingan di X mulai ramai dengan spekulasi. Apa yang disembunyikan Uya Kuya? Tulis salah satu akun. Di tengah tekanan, Uya Kuya akhirnya buka suara. Dalam sebuah video di akun X-nya, ia membela diri. Saya korban. Rumah saya dihancurkan, keluarga saya terancam, tapi saya tetap kuat. Tapi apakah publik percaya? Kolom komentar kembali membara. Ada yang mendukung Uya, menyebutnya korban fitnah politik. Tapi banyak pula yang menudingnya berusaha mengalihkan perhatian. Satu hal yang pasti, nama Uya Kuya kini jadi bahan perbincangan di setiap sudut. Dari warung kopi hingga grup WhatsApp. Hingga saat ini, penyelidikan masih berlangsung. Polisi terus memburu dalang di balik penjarahan, sementara Uya Kuya berjuang untuk memulihkan nama baiknya. Tapi, pertanyaan besar masih menggantung. Akankah Uya bangkit dari badai ini? Atau akankah kejadian tak terduga ini menjadi akhir dari karirnya? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini? Apakah ini hanya puncak gunung es dari konspirasi yang lebih besar? Kami di Indohot 23 akan terus menggali fakta. Tak peduli seberapa gelap kebenarannya. Pantau terus channel kami untuk update terbaru, eksklusif, dan pastinya penuh ketegangan. Karena di sini, kebenaran tak pernah bisa disembunyikan. Apa pendapat kalian tentang kasus Uya Kuya ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan sensasi berikutnya. Indohot 23, tempatnya fakta dan drama bersatu.